Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fesi Antina dengan NPM A1D021008 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi dari video sebelumnya. Dan materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, unsur-unsur manajemen. Yang kedua, fungsi-fungsi manajemen. Dan yang ketiga adalah pendekatan dalam manajemen pendidikan. Nah, untuk unsur-unsur manajemen itu sendiri ada 7M dan 1I. Yang pertama, man. Yang kedua, material. Yang ketiga, mesin. Yang keempat, money. Dan yang kelima, method. Yang keenam, market. Dan yang ketujuh, minutes. Serta yang terakhir 1I yaitu information. Nah, untuk unsur-unsur manajemen itu sendiri, menurut Usman 2009 dan Henry Fayol, unsur manajemen terdiri dari 7M dan 1I, yaitu sebagai berikut. 1. Man atau manusia, merupakan sumber daya yang diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Dapat pula dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Yang kedua, material atau barang adalah salah satu aspek produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga, mesin atau mesin, berupa kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga. Yang keempat, money atau uang adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memperoleh sumber daya organisasi. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas piutang. Nah, yang kelima, method atau metode. Dalam lembaga pendidikan, metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pembelajaran, karena metode yang dipakai akan mempengaruhi peserta didik dalam memahami pelajaran. Yang keenam, market atau pasar. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Yang ketujuh, minutes atau waktu, berupa hitungan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah 1I, yaitu information atau informasi, merupakan salah satu hal yang paling penting agar pencapaian yang kita inginkan dapat terwujud dengan baik. Karena tanpa adanya informasi yang cukup, kita tidak bisa mewujudkan keinginan yang kita inginkan. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ini sendiri ada 4. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengorganisasian, yang ketiga adalah penggerakan, dan yang keempat adalah pengawasan. Nah, fungsi-fungsi manajemen ini sendiri menurut Fatah 2012
secara umum fungsi-fungsi manajemen yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Andam 2014.225. Perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Mondi, Neo, dan Priomek 1993. Yang kedua, pengorganisasian. Hasibuan 1996 mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan macam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menetapkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, dan menetapkan wewenang yang secara relevatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Yang ketiga yaitu penggerakan atau actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lain yaitu planning, organizing, dan controlling, actuating ini dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Baharudin 2010.2/106. Actuating adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Sarwoto 1976.286. Yang keempat adalah pengawasan. Dengan melakukan kerja pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholders menjadi puas. Baharudin 2010.2/111. Pengawasan yang dibuat dalam fungsi manajemen sebenarnya merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari segi pendekatan rasional terhadap keberadaan input, jumlah dan kualitas bahan, staf, uang, peralatan, fasilitas, dan informasi. Demikian pula pengawasan terhadap aktivitas penjadwalan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan organisasi. Sedangkan yang lain adalah pengawasan terhadap output. Syafarudin 2005.2/111. Selanjutnya, C. Pendekatan dalam manajemen pendidikan. Berikut ini merupakan teori pendekatan manajemen menurut Harold Kuntz. Yang pertama, pendekatan berdasarkan kebiasaan. Pendekatan ini berupaya untuk mengembangkan pemahaman ulang manajemen melalui pembelajaran pengalaman dari para manajer yang lalu, yang biasanya dicapai melalui sejumlah kasus dan suatu transfer tentang pelajaran-pelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman. Yang kedua, pendekatan berdasarkan perilaku individu. Pendekatan ini mempelajari manajemen dengan jalan memusatkan perhatian pada hubungan-hubungan antar perorangan di dalam organisasi-organisasi dengan fokus pada para individu dan motivasi mereka. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan perilaku kelompok. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada studi tentang pola-pola perilaku kelompok di dalam organisasi dan bukan pada hubungan-hubungan antar perorangan mereka. Yang keempat, pendekatan berdasarkan kerjasama sosial. Pendekatan ini gabungan antara pendekatan individu dan kelompok
dengan jalan mempelajari perilaku antar manusia sebagai sistem sosial yang mengaitkan dua orang atau lebih bersama-sama dalam upaya mereka mencapai tujuan bersama tentunya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.